Ada juga bayangan-bayangan hitam dari luar tenda. Dan ada yang seperti mencakar-cakar tenda. Dan itu semua terlihat jelas oleh kami, sehingga membuat kami menjadi takut. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Cerita mistis kali ini berada di Gunung Gede, tepatnya lewat jalur Gunung Via Putri. Ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok pendaki yang dijaga oleh anak penunggu kerajaan Gunung Gede. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya ingin membagi sedikit pengalaman mistis saat mendaki gunung. Salah satu rekan rombongan saya hampir meninggal dunia karena nyawa atau ruhnya dibawa oleh makhluk yang ada di sana. Pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2016. Saat itu, saya masih sekolah kelas 12 SMK di daerah Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di Cipanas. Cerita ini terjadi saat saya melakukan pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Singkat cerita, saat libur semester tahun 2016, saya diajak oleh salah satu teman perempuan yang kebetulan berbeda sekolah untuk ikut menemaninya mendaki Gunung Gede bersama beberapa kawan-kawannya. 2 orang perempuan dan 1 laki-laki. Dan saat itu, saya juga mengajak 3 orang teman sekelas saya dan semuanya laki-laki. Jadi kami melakukan pendakian, total ada 8 orang, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Yang pertama ada saya, Asep, Diki, Beni, Sidan, Yunia, Putri, dan Shivani. Pendakian dimulai pada hari Jumat. Waktu itu kita berencana melakukan pendakian malam setelah maghrib via jalur Gunung Putri. Dan kami berkumpul di rumah Yunia yang kebetulan berada di Gunung Putri tidak jauh dari base camp. Namun sialnya, saat itu hujan turun lebat dan kami menunggu sampai kira-kira jam 8 malam. Barulah hujan baru reda. Akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan niat awal, yaitu trekking pada malam hari. Meskipun kondisi saat itu masih sedikit gerimis. Kami mulai melakukan perjalanan sekitar jam 8 malam dari rumah Yunia. Setelah berjalan beberapa ratus meter dari base camp, posisi masih di perkebunan warga. Tiba-tiba salah satu teman kami yang bernama Putri agak sedikit melambat berjalannya. Saya tidak tahu dia kelelahan atau mungkin memang sedang tidak enak badan, atau kurang sehat, atau mungkin karena hal lain. Putri ini menurut teman-teman adalah orang yang mudah terpengaruh hal-hal mistis. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan dengan perlahan. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di pos 3. Saya lupa nama posnya apa. Di situ kami berdiskusi dengan yang lain, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan atau membuka tenda dan ngecamp di sana. Karena saat itu kondisinya waktu sudah sekitar pukul 10 atau 11 malam. Dan kabut turun cukup tebal serta kondisi Putri sepertinya memang perlu istirahat. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk camp di pos 3 dan rencana akan melanjutkan perjalanan pagi hari sekitar pukul 3 subuh. Tenda pun kami dirikan sambil kami memasak makanan serta minuman di dalam shelter. Saat itu pun kondisinya cukup sepi. Kami tidak bertemu rombongan pendaki yang naik maupun turun. Sekitar pukul 12 malam kami masuk dalam tenda yang kebetulan kami campur. Karena hanya mendirikan satu tenda, namun 2 teman yang lain yaitu Asep dan Beni tetap di luar ngopi sambil menjaga barang-barang. Karena perlengkapan kami ditaruh di luar shelter. Tak lama kemudian mereka tiba-tiba masuk ke dalam tenda.
dengan sedikit bergegas dan seperti orang kaget atau ketakutan. Tiba-tiba mereka ikut masuk dalam tenda tanpa berkata apa-apa. Saya tidak tahu kenapa dan tetap berpikiran positif. Dan ternyata setelah turun mereka bercerita bahwa pada saat itu mereka melihat di atas pohon seperti ada sosok putih yang bergelantungan. Singkat cerita, paginya kami melanjutkan perjalanan dan kami pun sampai ke alun-alun Surya Kencana sekitar pukul 10 dan memutuskan membuat tenda di sekitaran aliran air atau di sungai kecil tidak jauh dari jalur menuju puncak. Dan kami pun siangnya langsung menuju puncak dan kembali lagi ke tenda waktu sore hari. Cerita mistis pun terjadi setelah kami berada di tenda di alun-alun Surya Kencana. Saat itu kami berencana akan turun setelah maghrib dan memutuskan beristirahat tidur terlebih dahulu. Sebelum kami turun dan kami beristirahat, kami berdelapan orang di dalam satu tenda. Dan sebelumnya tidak ada hal-hal aneh apapun sampai akhirnya maghrib tiba. Cuaca saat itu agak mendung dan sedikit gerimis berkabut. Tiba-tiba Putri meminta diantar untuk buang air kecil. Namun karena kondisi teman perempuan yang lain sedang tidur dan malas karena capek setelah muncak, akhirnya mereka menolak untuk mengantar. Dan akhirnya saya menyarankan untuk buang air kecil di sekitaran tenda saja, biar saya senteri dan awasi dari dalam tenda. Akhirnya Putri pun keluar untuk buang air kecil. Namun sesampainya di dekat semak-semak, dia bengong dan terjatuh pingsan. Dan hampir saja badannya masuk terperosok. Saya pun panik dan segera membangunkan yang lain untuk menolong dan menggotong Putri ke dalam tenda. Dan anehnya, pada saat kami gotong Putri ke dalam tenda, tubuh Putri sangat berat. Padahal kami menggotong berenam dan tubuhnya pun tidak terlalu besar. Tapi anehnya, saat itu tubuhnya sangat berat. Sampai akhirnya kami menggotong Putri setengah menyeret karena berat. Dan setelah di dalam tenda, setelah kami coba sadarkan oleh teman saya yang bernama Benny, kebetulan dia mantan santri. Dia coba untuk membaca doa dan menyadarkan Putri. Dan tiba-tiba Putri menjerit sambil berteriak-teriak dengan kondisi terpejam tidak mau membuka matanya. Kami mencoba menenangkan sambil meminta dia untuk beristighfar dan yang lain pun ikut berdoa sebisa mungkin. Tetapi dia terus berteriak sambil mengatakan, "Takut, saya tidak mau ikut. Jangan saya, takut, saya tidak mau ikut." Suasana saat itu terasa mencekam. Putri masih terus saja berteriak histeris sambil terus-terusan berkata bahwa dia tidak mau ikut dan berkata bahwa ada orang jahat yang ingin membawanya pergi. Benny yang kebetulan santri terus berusaha menenangkan dengan membaca doa yang dia bisa. Sambil terus berusaha menyadarkan, kami pun terus berdoa sebisa mungkin, mencoba menenangkan Putri yang terus histeris. Suasana semakin mencekam ketika dia tiba-tiba mendapatkan SMS dari keluarganya bahwa neneknya mengalami kecelakaan. Padahal waktu itu tidak ada sinyal sama sekali. Kami pun heran bagaimana SMS itu bisa masuk padahal tidak ada sinyal. Alhasil, Diki pun menjadi panik dan gelisah. Dia ingin memutuskan segera turun dan pulang. Dia berusaha meminta pulang terlebih dahulu sendirian. Kami mencoba menenangkan Diki dan tidak mengizinkannya untuk pergi sendiri karena kondisi saat itu sudah malam dan Putri dalam kondisi yang tidak baik. Dan Putri pun masih dalam kondisi yang sama, masih tidak mau membuka mata dan masih menangis ketakutan. Ditambah lagi kondisi Diki yang gelisah. Kami coba meminta Diki untuk berbaring dan berusaha menenangkannya. Sambil kami terus mencoba menenangkan Putri dengan doa-doa yang kami bisa. Putri yang setengah sadar dalam kondisi yang masih belum tenang terus berkata bahwa ada orang jahat yang meminta ikut ke dalam hutan. Dan orang itu meminta dengan memaksa.
Namun Putri pun berkata bahwa ada seorang kakek-kakek yang memintanya untuk tidak ikut dan berusaha untuk mencegah. Menurut penglihatan Benny saat itu, memang ada beberapa makhluk dan ada salah satu yang datang, yaitu leluhurnya Diki atau kakeknya Diki yang sudah almarhum. Kondisi di dalam tenda saat itu sangat horor. Selain karena Putri yang belum sadar dan masih histeris, tapi juga karena dari arah luar tenda. Tenda kami seperti ada yang menggoncang dari luar. Lalu seperti ada orang yang berjalan mengitari tenda kami. Ada juga bayangan-bayangan hitam dari luar tenda. Dan ada yang seperti mencakar-cakar tenda. Dan itu semua terlihat jelas oleh kami, sehingga membuat kami menjadi takut. Kami terus coba menenangkan Putri dan perlahan Putri pun mulai tenang dan sadar. Dan mulai mau membuka matanya. Meskipun masih dalam kondisi ketakutan dan sesekali menjerit histeris. Setelah agak tenang, kami coba menanyakan kepada Putri apa yang dia alami atau rasakan, dan Putri pun bercerita bahwa pada saat dia minta untuk buang air kecil, dia tidak sadar karena pada saat itu seperti ada orang yang memanggil dan berusaha mengajaknya. Dan pada saat pingsan, Putri mengatakan bahwa dia dipaksa oleh seseorang untuk ikut ke dalam hutan. Putri terus menolak, namun orang itu terus memaksa sampai akhirnya Putri ditarik atau ditolong oleh seorang kakek-kakek. Kakek itu mengatakan bahwa Putri jangan mau ikut dengan orang itu. Dia minta kembali lagi ke dalam tenda. Dan kakek itu meminta kepada kami untuk jangan kemana-mana. Jangan keluar tenda sampai nanti pagi sampai terbit matahari. Kami mengurungkan niat untuk turun malam hari. Tiba-tiba Putri kembali histeris. Setelah tadi cukup tenang, dia kembali berteriak ketakutan sambil berkata bahwa orang jahat yang tadi kembali lagi. Dan dia mengancam akan mencelakakan kami dan menunggu di luar. Sampai akhirnya Putri berkata bahwa tidak apa jika dia tidak mau ikut, asal dengan satu syarat. Putri ditukar dengan salah satu barang dari kami. Dan sosok itu pun kata Putri meminta salah satu tas carrier dari kami. Dan tas carrier yang dia inginkan waktu itu adalah tas carrier milik Yunia. Dan carrier itu adalah carrier yang paling bagus di antara milik kami. Dia meminta kami untuk mengantarkan tas itu ke suatu tempat. Namun atas saran Benny, kita tidak usah menuruti kemauannya. Dan kita tetap berada di dalam tenda sampai pagi dan jangan sampai keluar tenda. Kami pun tidak menuruti kemauan makhluk itu. Kami tetap di dalam tenda sambil berdoa dan menunggu sampai pagi. Kondisi pun mulai membaik. Putri mulai tenang dan sadar. Dan dia mulai bisa tertidur dan Diki pun sudah tenang. Kami memintanya untuk tidur juga. Dan saat itu Asep, Zidan, Shivani, dan Yunia memutuskan untuk bergadang sambil menjaga takutnya Putri kenapa-napa lagi. Kami menunggu dari malam sampai pagi. Dan sialnya waktu terasa jadi sangat lama. Sepanjang malam itu sambil mengantuk masih terasa di luar seperti ada orang yang berjalan. Lalu tenda bergoyang dengan ada suara orang menyeret tas carrier kami. Karena semua tas kami simpan di luar ditutup flashlight. Kami menunggu sampai pagi walaupun tersiksa karena harus menahan kencing. Akhirnya pagi pun tiba. Suasana normal kembali. Putri sudah tidak apa-apa. Dan saat bangun, dia bercerita bahwa dia mimpi didatangi seorang perempuan yang sangat cantik, berpakaian kerajaan dan mengaku anak dari penunggu Gunung Gede. Perempuan itu menyampaikan kepada Putri bahwa kami tidak perlu takut, dia akan menjaga kami. Dan dia akan mengantarkan kami sampai ke bawah. Dan sekitar pukul 8 pagi, kami pun berbenah dan bersiap turun. Lalu kami pun turun dari Surken sekitar pukul 9 pagi. Dan alhamdulillah selamat sampai kembali ke base camp tanpa ada hal aneh-aneh lagi. Itu sedikit cerita pengalaman mistis saya saat mendaki Gunung Gede. Dan yang saya alami, saya ceritakan ini benar terjadi. Seusai kejadian aslinya, dan saat saya menuliskan itu pun, saya agak merinding. Jadi begitulah
pengalaman dari Fajri dan kawan-kawannya ketika mendaki di Gunung Gede via Putri. Kami tidak memaksa kalian untuk percaya. Kami hanya ingin berbagi cerita. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email yang ada di deskripsi. Atau bisa juga DM di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.